Apa keutamaannya? Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam Adis-Sawmi Asyura. Rasulullah SAW ditanya terkait dengan puasa Asyura. Apa kata beliau? Yukaffiru sanatil madiyah. Puasa Asyura itu hapus dosa-dosa setahun yang lalu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mentawajihkan hati mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz membawa ilah kepada beliau. Falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki 8 Muharram 1444 Hijriah, di mana sebuah bulan di antara bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muharram ini kita sudah maklum bagi kita semua bahwa ada satu keutamaan, keistimewaan khusus di dalamnya. Di antara keistimewaannya, Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya diselamatkan di bulan Muharram. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Beliau bertanya, kenapa berpuasa? Kata mereka, sesungguhnya kami berpuasa pada hari ini karena sebagai wujud syukur kami karena diselamatkan Nabi kami Musa alaihissalam bersama kaumnya saat itu dari kejaran Fir'aun. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu saya yang berhak berpuasa. Maka disitulah diperintahkan menjadi syariat buat kita semua, khususnya umat Islam, bahwa setiap hari Asyura tanggal 10 Muharram disunnahkan berpuasa. Namun karena ini adalah amalan sudah jadi kebiasaan, tradisinya umat lain, maka kata Rasulullah alihu selisih. Bagaimana cara menyelisihinya? Tambah di hari ke-9 yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Ulama kita Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menyampaikan kalau tak sempat puasa di hari ke-9-nya, paling tidak berpuasa di hari ke-11-nya untuk menyelisihinya. Jadi kalau tak sempat memulai di hari ke-9, maka dilanjut pada hari ke-11-nya, artinya 10-11-nya yang diambil. Kalau tak sanggup hanya
sempatnya di hari ke-10 maka sudah cukup mendapatkan keutamaan daripada Asyura tersebut. Apa keutamaannya? Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam adis-shaumi Asyura. Rasulullah SAW ditanya terkait dengan puasa Asyura. Apa kata beliau? Yukaffiru sanatil madiyah. Dosa puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ketika hari Asyura selain daripada berpuasa juga disunahkan mengusap kepala anak yatim. Jadi kata Rasulullah, siapa yang mengusap kepala anak yatim maka Allah akan angkat derajatnya sejumlah rambutnya anak yatim. Ustaz, kalau begitu bagaimana yang tidak ada rambutnya? Mana tahu ada yang tidak ada rambutnya, Pak? Maka perkirakan saja. Namun ulama kita memahami hadis ini bahwasanya bukan hanya sekedar mengusap. Makna mengusap bisa bermakna penuh kasih sayang, peduli, berkasih sayang kepada anak yatim. Jadi kalau hanya tujuannya mengusap-usap saja kepalanya bisa makna secara zahir hadis. Tapi lebih daripada itu kita dituntut untuk memuliakan anak yatim. Karena memuliakan anak yatim itu kata Rasulullah ada wakafil yatim kahanda. Posisi anak yatim itu dengan saya seperti ini. Agak dekat dengan Rasulullah SAW. Artinya orang yang cinta kepada anak yatim, orang yang peduli kepada anak yatim, orang yang hanya anak yatim, maka dia menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Rasulullah SAW. Apalagi amalan ketika masuk hari Asyura, perbanyak sedekah. Sedekah diperbanyak. Sedekah kepada istri, sedekah kepada keluarga, perbanyak. Jadi tenang ibu-ibu di belakang saya dukung hari ini. Ya. Diperbanyak nafkah untuk istri rezeki, diperbanyak belanja untuk keluarga. Kata Rasulullah SAW, "Mawasa ala iyaliha wa sallallahu alaiha fis sa'ati kullaha." Siapa yang melapangkan nafkahnya, melonggarkan nafkahnya, melonggarkan belanjaannya di hari Asyura, maka Allah akan longgarkan rezekinya pada tahun itu. Dalil ini kemudian dipahami oleh orang Bugis, menjadikan sebuah tradisi kalau hari Asyura itu belanja borong perabotan. Ya, ada beli kayu, ada beli nampan, ada beli baskom. Biasanya wadah-wadah yang sifatnya bisa menampung. Ada beli panci. Dalam hal ini dia mengambil, menjadikan hadis ini sebagai bentuk untuk menampung keberkahan. Maka dibeli wadah-wadah yang bisa menampung. Jadikan sebagai bentuk melapangkan untuk bertabaruk supaya melapangkan rezekinya pada tahun itu. Namun ulama kita pahami bahwa makna daripada sunah nafkah untuk keluarga bukan hanya sifatnya berupa beli baskom, bisa berupa beli pakaian. Kalau kita lihat di Mu'jam Al-Wasil itu maknanya luar biasa. Bisa bentuknya zahir, bisa bentuknya batin nafkah itu. Kalau zahir bentuknya belanja makanan, belanja pakaian dan sebagainya, termasuk memberikan rumah tempat tinggal bagian daripada nafkah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan terkait dengan menyelisih
Ini seringkali kita dengar tasyabuh, sedikit tasyabuh, menyerupai. Padahal ada hadisnya Rasulullah SAW sampaikan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian daripada maka dia termasuk bagian daripada mereka. Amalan di hari Asyura memberikan pelajaran kepada kita, Pak. Puasa di hari Asyura memberikan pelajaran kepada kita semua. Bagaimana amalan tersebut, amalan yang serupa tapi diselisih. Kebiasaannya orang-orang sebelum datang Rasulullah SAW di Madinah, puasa di hari Asyura 10 Muharram. Rasulullah SAW tetap ambil puasa Asyuranya, dan dia memerintahkan untuk diselisih, ditambah di hari ke-9-nya, dimulai di hari ke-9-nya. Maka makna daripada menyelisihi bukan menghilangkan, Pak. Ini kadang-kadang begitu serupa hilangkan, bukan dihilangkan. Jadi menyelisihi itu membuat perbedaan daripada apa yang ada. Itu namanya menyelisihi. Kalau puasanya orang sebelum datang Rasulullah, puasa Asyura, pada kisahnya tersebut di hari Asyura, penduduk Madinah berpuasa, maka diselisih. Inilah makna yang harus diselisih, menyelisihi. Jadi tidak muluk mantasyabbaha biqaumin, begitu serupa, jangan ikuti. Karena mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ini adalah hadis perdebatan, berada pada perdebatan ulama. Ada yang mengatakan statusnya dhaif, lemah. Sementara bertebaran hadis-hadis sahih yang notabene memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa boleh menyelisihi dalam hal-hal tertentu, boleh menyerupai dalam hal-hal tertentu, tapi dengan cara diselisih. Mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum bentuknya adalah hadis umum. Kalau umur dalil sebagai dalil, dia bentuknya hadis umum. Cuma kadang-kadang kita melihat notabene pada negatif, sesuatu yang tidak baik. Padahal mengikuti orang yang saleh, mengikuti orang yang berbuat baik, mengikuti pelaku kebaikan, itu dibolehkan oleh ajaran kita. Jangan hanya keburukan yang dilihat, negatifnya, makna negatifnya. Ulama kita pahami bahwa yang tidak boleh ikuti ketika mencirikan suatu ciri khusus pada amalan seseorang, ibadah seseorang, agama seseorang, akidah seseorang, itu tidak boleh ikuti. Atau amalan kebiasaannya orang-orang fasik, orang-orang kafir, tidak boleh diikuti. Tapi kalau amalan-amalan orang saleh boleh diikuti, boleh diserupai. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kadang-kadang kita gembor-gembor man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Padahal banyak pertebaran hadis-hadis, banyak pertebaran contoh-contoh bagaimana Rasulullah mengambil ajaran terdahulu tapi diselisih. Bagaimana agama kita mengambil ajaran terdahulu tapi diselisih. Apa contohnya, Pak? Sebelum datang Islam itu kan orang akikah, anak di akikah itu dilumuri darah. Jadi sebelum Islam itu datang, anak bayi itu kalau di akikah itu ketika disembelih hewanya tidak ada darahnya. Kemudian darahnya dilumuri pada bayi tersebut. Nah, begitu masuk Islam, karena darah ini adalah najis, dibuang darahnya, tetap diambil syariat memotongnya. Kemudian doa bersama sebagai tanda syukur kita. Akikahnya tetap diambil, tapi diselisihi dengan cara buang darahnya, tidak dilumuri lagi bayinya. Mana lagi contoh-contoh ajaran terdahulu
dianu agama kita, tapi diselisihi. Dulu sebelum datang Islam, sebelum turun perintah tawaf, itu orang tawaf dikelilingi Ka'bah itu telanjang. Jadi kalau orang tawaf dulu sebelum datang Islam, keliling di Ka'bah itu telanjang. Kenapa dia telanjang? Karena khawatir jangan sampai ada pakaiannya melekat pada dirinya sehingga ada najis. Karena dia menganggap suci dirinya kalau sudah terlepas pakaiannya. Bukankah ada ajaran terdahulu ketika terkena najis badannya harus lepas pakaian badannya tersebut, dibuang. Maka sekarang ketika turun perintah tawaf, dirubah, tawafnya tetap diambil, mengelilingi Ka'bah 7 kali tetap diambil, tetapi diselisih. Bagaimana cara menyelisihinya? Pakai pakaian putih sebagai simbol kesucian, kemudian sebelum tawaf berwudu. Apalagi yang diselisihi banyak. Rasulullah SAW memerintahkan menjaga memelihara jenggot, cukur kumis, sebagai menyelisihi orang Yahudi. Kan orang Yahudi dipanjangkan kumisnya, dipendekin jenggotnya. Sama-sama kita menjaga. Mana lagi amal yang diselisihi? Pakai sarung, pakai pakaian, celana. Di masa Rasulullah orang musyrikin kalau dia pakai pakaian itu sampai terjemur di tanah, sampai kain bel. Sebagai apa? Bentuk kesombongan. Maka kata Rasulullah, ya udah angkat pakaiannya, hilangkan kesombongannya. Mau diangkat pakaiannya mau tidak, selama bisa menghilangkan najis-najis secara zahir dan najis-najis secara batin. Ini kita diangkat pakaiannya tinggi-tinggi, celananya tinggi-tinggi, tapi najis batin kita tidak dijaga. Hobinya selalu mencegah, menyesatkan, membid'ahkan, menyalahkan. Itu lebih dahsyat, Mbak, najis batinnya daripada najis zahirnya. Kalau najis zahirnya sudah dibersihkan, sudah dicuci selesai. Tapi kalau najis batinnya sekalipun engkau cuci 7 air samudra, tak akan pernah bersih sebelum kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi amalan? Ini yang paling sahih hadisnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kata Abbas radhiyallahu anhu, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, karena Nabi SAW mu'afaqata ahli kitab. Rasulullah SAW itu senang mengikuti ahli kitab. Fi ma lam yumar fi, kecuali ada dalil larangan di dalamnya, perintah atau larangan ada dalil larangan di dalamnya, baru tidak boleh diikuti. Atas radhiyallahu anhu mencontohkan Rasulullah SAW ketika di Makkah mengikuti gaya rambutnya disisir ke depan. Gaya rambutnya kaum musyrikin, Pak, disisir ke depan. Begitu pindah ke Madinah, Rasulullah SAW merubah gaya sisir rambutnya, dibelah dua mengikuti gaya kaum Yahudi. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ajaran yang serupa, amalan yang serupa, perintahnya diselisihi. Bagaimana cara menyelisihinya? Selisihi syariatnya boleh, selisihi waktunya boleh, selisihi keutamaannya boleh. Allahu a'lam bishawab. Karena kali ini saya sampaikan, tapi namanya dimaafkan. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.